Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita. Nah, ceritanya sangat panjang sekali. Jar Nabi Muhammad ya. Dahulu kala, yakni di zaman Bani Israel, ada seorang raja. Raja ini raja yang zalim. Nah, salah satu kezaliman yang dia lakukan adalah dia mengaku menjadi Tuhan dan seluruh masyarakatnya, rakyatnya wajib menyembah dia. Nah, jadi bukan hanya Fir'aun aja yang mengaku jadi Tuhan. Nah, kebanyakan raja-raja zaman dahulu, kalau sudah mereka berkuasa dengan secara zalim, maka raja yang zalim itu pasti biasanya mengaku menjadi Tuhan. Nah, raja yang zalim ini dia punya seorang tukang sihir kerajaan. Kalau raja ini ingin mengadakan sesuatu seperti umpama bercocok tanam, maka dia akan menanya dulu kepada si tukang sihir ini, hari apa, bulan apa, kapan mulai bercocok tanam. Begitu juga nanti pestanya, panen rakyat. Begitu juga kalau ada peperangan, tanya dulu kepada tukang sihir ini, dukun lah bahasa kitanya, dukun kerajaan. Sampai sekarang itu dukun laku. Ya, kalau musim kampanye dukun laku. Ya, banyak kok pejabat-pejabat datang ke dukun. Nah, dukun. Cuman bahari itu namanya dukun. Diperhalus kalimatnya orang pintar. Ternyata pintar membunguli. Nah, diperhalus kalimatnya menjadi apa lagi? Paranormal. Yang percaya ada normal. Diperhalus lagi apa jadinya? Guru spiritual. Itu guru spiritual ujarnya. Diperhalus lagi supaya kekinian menjadi ahli metafisika. Padahal sama aja, ujung-ujungnya dukun. Cuman bedanya kalau dukun bahari identik bajunya hiram, depannya ada kemenyan, kembang 7 rupa, ada keris, ada mandau, tengkorak juga ada situ. Padahal tengkorak-tengkorakan aja, macam-macam. Tapi kalau dukun sekarang bedasi, bejas, ganteng, rapi, ya. Bahkan ada yang dukunnya bebolang, berjubah, tasbihnya ganal. Makanya agak susah membedakan yang mana kiai, yang mana pemburu hantu. Ya, yang mana kiai, yang mana pemburu hantu. Kenapa? Mirip-mirip aja. Nih, mirip-mirip. Nah, jadi kita kembali, si raja ini mempunyai dukun kerajaan. Nah, dukun ini sudah mau tua, sudah tua maksudnya, dan sudah mau mati. Jadi dukun ini bilang, wahai tuan raja, cobalah cari pengganti untuk diriku ini. Cari anak muda yang berpotensi untuk bisa jadi penggantiku. Akan kuwariskan semua ilmu dukun, ilmu sihir ini kepada anak itu. Nanti supaya kalau meninggal dia yang menggantiku, kata si dukun tadi. Kata raja, baiklah. Maka kalau kita dramatisir, sang raja ini pun mengadakan audisi, ya, mencari siapa yang paling pintar anak muda di antara rakyat yang ada di situ. Dipilih, ternyata ada satu orang anak yang berpotensi untuk menjadi dukun kerajaan. Maka sang anak ini pun disuruh belajar dengan
sang dukun ini. Rumahnya agak jauh. Jadi anak ini nggak tinggal di kerajaan, dia tetap tinggal di rumahnya bersama orang tuanya. Mulailah anak muda ini belajar dengan sang dukun ini. Setiap hari datang ke kerajaan, selesai belajar dengan dukunnya, dia pulang. Nah, suatu ketika sang pemuda ini dia berjalan menuju kerajaan, tiba-tiba dia melewati sebuah gereja lah, karena zaman dulu kan syariat Nabi Muhammad ini belum ada lagi, masih ada mungkin agama Yahudi atau agama Nasrani zaman dulu. Jadi sang pemuda ini melihat gereja, wah ini kayaknya bagus ini, coba-cobalah dia masuk ke gereja tadi. Ternyata ada pendetanya masih betul-betul beragama yang benar, agama Yahudi yang benar atau beragama Nasrani yang benar. Bukan sekarang. Kalau sekarang kitabnya sudah dirubah-rubah. Bukan lagi kitab Injil yang asli. Kalau Yahudi atau Nasrani yang benar, Tuhannya Allah. Tapi sekarang kalau Nasrani, Tuhannya ada 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus kah, apa ada paham juga itu. 3 sama dengan 1 sama dengan 3. Bingung jadinya. Nah, Nabi Isa dikatakan jadi Tuhan. Kalau Yahudi, Uzair dikatakan anaknya Tuhan. Nah, itu sesat sudah. Tapi kalau yang asli, tetap mereka kalau meninggal dunia masuk ke dalam surga. Yang masih asli nih, karena kan belum datang syariat Nabi Muhammad, disebabkan masih zaman dulu. Ringkas kata, kita kembali ya, sang pemuda ini masuk ke dalam gereja tadi, dia ngelihat begitu, wah ada pendeta. Kalau zaman sekarang ada kiainya gitu. Oh, mendengar si pendeta ini bercerita, mengajarkan akan ilmunya. Ternyata sang pendeta ini mengajarkan tentang ketauhidan kepada Allah Ta'ala dan melarang untuk menyembah selain Allah. Karena kan raja itu mengaku sebagai Tuhan. Kata pendeta nggak boleh. Tuhan kita adalah Allah. Cuma pendeta ini memberitahukan itu diam-diam. Karena kalau ketahuan nanti ditangkap sama raja, dibunuh. Nah, akhirnya sang murid ini, sang pemuda ini tertarik dengan ajaran sang pendeta ini. Wah, ini ajaran benar ini. Ajaran mengajarkan kebaikan. Dari saat itu sang pemuda ini pun akhirnya mulai belajar agama dengan pendeta ini. Nah, gara-gara dia belajar, akhirnya dia datang terlambat ke kerajaan. Kalau sekali terlambat dimaklumin. Kenapa kata pendetanya? Kata tukang dukun ini, dukun kerajaan. Kenapa terlambat? Di jalan, ini itu dan sebagainya. Nah, sekali mungkin percaya, tapi hampir tiap hari terlambat, dipukul nih, siapa namanya ini? Sang pemuda ini, pukul, Orang bahari kan kalau ngajar dipukul. Ya, kalau zaman sekarang mukul santri denda 25 juta. Yang lagi heboh tuh di media sosial. Sekalinya minta duit juga, namanya bebinian ya. Nah itu. Bahari kita kalau belajar nih lawan guru tahun 80-an, apalagi bukan yang tua-tua. Biru batis nih lah. Kena rotan kadawan ini pada lawan orang tua. Kalau kepada apa ya? Biar orang tua syukuri, tambahi lagi. Kamu juga yang salah. Kalau anak zaman sekarang lebay, dijewel sedikit, ngadu orang tuanya datang lapor polisi. Makanya orang zaman sekarang, kekanakan zaman sekarang tuh berilmu tapi kada beradab, kada berkah ilmunya. Kenapa? Wani lawan guru, orang tuanya juga wani lawan gurunya. Tidak berkah ilmunya. Baik, akhirnya dipukul si pemuda ini. Nah, besok harinya dia datang lagi, tapi nggak ke dukun dulu, datang ke pendeta.
Bepadah lawan pendeta. Ada apa? Ulun dipukul lawan si dukun itu. Ternyata orang Banjar. Berkisah aja Bang ya, supaya ramai ya. Jarnya ulun dipukul lawan si dukun itu. Kenapa ikan dipukul? Gara-gara ulun terlambat datang. Nah, kata si pendeta tadi, begini aja nah, untuk selanjutnya nanti ikam berbohong saja, tapi berbohong untuk kebenaran nih, karena ikam belajar yang baik. Kalau ikam nanti Mbah Tuntung belajar lawan aku ini, jar pendeta, ikam datang ke dukun nanti, kalau ikam terlambat, kepadah lawan dukun bahwa orang tuaku yang menyuruh aku dulu begawi beisukan. Nah, jadi artinya aku terlambat ini gara-gara orang tua. Nanti kalau ikam balik ke rumah, terlambat juga datang ke rumah, kepada dukun memberikan pelajaran tambahan. Nah, jadi ibarat kata ada lagi dipukul. Nah, kemudian si pendeta itu mengatur waktu supaya si pemuda ini kada terlambat. Jadi pemuda ini belajar dua ilmu, nang satu bahasa kitanya ilmu putih, nang satu ilmu hitam, ilmu melotong, ilmu hitam. Dia hari belajar. Cuman si pemuda ini condong kepada siapa ya? Belajarnya kepada si pendeta karena mengajarkan kebaikan. Suatu hari, ya setelah berapa lama belajar, suatu hari sang pemuda ini mau menuju ke kerajaan, mau ketemu si siapa namanya itu dukun, mau belajar ilmu dukun. Tapi pas mau jalan, di tengah jalan banyak manusia kan bisa lewat. Kalau ibarat kata jalan setapak lah, kan bisa lewat manusia. Kenapa? Karena ada binatang di situ. Ada yang mengatakan itu ular, ada yang mengatakan itu harimau. Pokoknya binatang dabah, binatang yang buas. Nah ya, cuman riwayatnya ada yang mengatakan ular, ada yang mengatakan harimau. Orang-orang kan yang berani menangkap. Maka sang pemuda melihat itu, apa sih Garang? Oh, ada binatang buas nih. Kata pemuda, saat ini aku ingin membuktikan ilmu siapa nang paling hebat, ilmu si dukun kah atau ilmu si pendeta. Maka akhirnya si pemuda itu pun mengambil batu. Batu halus saja. Dia bilang, kalau seandainya ilmu pendeta itu benar, maka batu ini akan bisa membunuh binatang itu. Tapi kalau ilmu pendeta itu salah, berarti binatang itu kada mati, yang bujur adalah dukun. Ambil batu halus saja, kalau ganal-ganal bang, halus lemparnya, tak kena kepala binatang tadi. Ada yang mengatakan apa tadi ya? Ular, ada yang mengatakan harimau. Mati seketika. Wah, heboh orang semuanya. Heboh. Pemuda ini juga kaget, mati. Berarti yang sakti adalah, yang bujur adalah ilmunya si pendeta. Nah, datanglah si anak muda ini kembali ke dukun. Dia belum tahu lagi, pokoknya datang ke dukun. Cuman hatinya sudah kuat ke pendeta. Mendengar si dukun tadi kabar, ikan sakti sekarang lah. Nah, si pengarangnya ini, si dukun ini merasa besar kepala, bangga anak santrinya sudah sakti.